Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya shadaqallahul azim. Oke, teman-teman. Saya sedikit agak men-sharing kepada seluruh teman-teman terhadap dua tema ini. Tema pertama yang akan saya bahas di sini adalah pada saat kita menjaga adab, pada saat kita melaksanakan ibadah tarawih. Di sini saya mengatakan betapa penting kita menjaga adab saat sholat tarawih. Maksudnya apa? Saya sering melihat dan saya sering mendengar berbagai macam orang yang sedang sholat tarawih. Kita sedang khusyuk-khusyuknya, ada saja anak-anak ataupun orang dewasa yang melakukan bercanda gitu loh. Kadang berapa kali kami tegur gitu. Kadang berapa kali kami tegur, orang tersebut malah diam dan tak lama kemudian apa yang mereka lakukan? Main lagi gitu loh. Main lagi. Ini merupakan sebuah perbuatan yang menurut saya agak disayangkan. Karena apa? Karena merugikan orang lain pada saat orang lain ingin mendengarkan keutamaan atau keutamaannya pada saat sholat tarawih, yaitu mendengarkan khutbah. Tapi ketika mereka bercanda, apa akhirnya? Apa akibatnya? Apa ya? Kayak apa akhirnya? Kalau misalkan mereka mengganggu kekhusyuan orang lain, sehingga orang lain tidak dapat mendengarkan khutbah. Nah, itu merupakan apa ya? Menurut saya itu adalah salah satu perbuatan kurang baik teruntuk orang yang sudah mengerti atau anak-anak yang sudah paham dengan agama PAI atau pelajaran agama Islam. Kalaupun orang-orang ataupun anak-anak tersebut tidak paham atau tidak mengerti pelajaran PAI, maka teman-teman lebih baik diam. Karena begini teman-teman, kita berpuasa, kalian berpuasa, kemudian kalian ketika sholat tarawih kalian bermain, bercanda gitu, akan sangat mengurangi pahala puasa kalian. Karena apa? Karena kalian sudah merugikan orang lain. Dan itu sangat disayangkan sih. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Contoh ini sebenarnya sangat disayangkan. Ini sudah terjadi dan bukan sekali atau dua kali, sering. Dan ini baru saja mendapatkan teguran dari pengurus masjid. Sudah diberlakukan. Kemarin kita rapat, sudah diberlakukan yang namanya bukan pengusiran, tapi kita melarang gitu ya. Kita melakukan aturan pelarangan bagi siapapun yang bercanda. Silahkan kalian tidak usah datang ke masjid, karena di masjid itu bisa mengganggu kegaduhan kaum muslimin dan muslimat. Karena kalian gak apa-apa lah, kalian bercanda pada saat sholat Jumat, toh tidak ada kaum muslimatnya, tidak ada kaum muslimin yang perempuannya, gak ada kaum musliwati gitu loh. Jadi kalau kalian mau bercanda ya tahu tempat dan jangan membuat gaduhan gitu saja.
ini sebetulnya di Ramadan kali ini bukannya kita mencari momentum di mana kita mencari sebuah pahala, melainkan kalian menunggu bulan Ramadan ini disambut dengan kalian hanya ingin tarawih, hanya ingin perang-perangan sarung, tarawih hanya ingin main petasan. Itu sama aja kayak hari biasa-biasanya, karena orang lain menyambut Ramadan dengan gembira, orang lain menyambut Ramadan dengan sukacita. Kalau orang menyambut Ramadan dengan bercanda, ya sama aja kayak hari biasa gitu. Ini yang harus saya sampaikan, karena DKM saya meminta tolong untuk disampaikan. Mungkin ada teman-teman salah satu subscriber saya yang tinggal sekomplek dengan saya dan semasjid dengan saya, mohon untuk dijaga adab tersebut. Kemudian kalian juga akan rugi sendiri, karena kalian tidak akan mendapatkan pahala apapun jika kalian mengganggu orang lain. Kalian tidak akan dapat pahala apa-apa. Kalian anggap kalian izin ke orang, gini lah, kalian minta izin ke ortu kalian, "Mah, assalamualaikum, pengen ke masjid." Ngapain? Sholat. Pada kenyataannya ada yang bermain sarung, ada yang ketawa cuman hahaha hihi doang pada saat ibadah tarawih gitu ya. Ada juga yang bilang ada yang berkata-kata kasar, ada yang mengeluarkan bercandaan pada saat bilang kalimat amin. Nah, itu jangan sampai dilakukan pada kali ini, pada ibadah saat tarawih ini. Kemudian yang terakhir, justru di bulan Ramadan ini, buat yang ngerti ini pasti terkandung dengan makna, gitu loh. Pasti banyak dari kalian, banyak dari teman-teman yang mungkin yang umurnya masih 6 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin tidak mengerti atau tidak paham makna puasa, ataupun mengerti tapi malah bermain-main. Anggaplah masjid itu sebagai taman hiburan mereka, padahal tidak, padahal bukan. Masjid itu adalah sarana ibadah bagi umat muslim di seluruh dunia, gitu loh. Kemudian itu juga dapat merugikan orang lain di saat orang lain ingin mendengarkan ceramah, ingin mendengarkan sebuah petuah kuliah 7 menit, kemudian kalian ngobrol. Orang itu otomatis akan terfokus bukan kepada khutbahnya atau bukan kepada kuliah 7 menitnya, tapi terfokus kepada kalian, karena kalian sebagai titik, bukan apa ya, dua gitu loh. Jadi khotib sebagai titik titik pusat perhatian dilihat, kemudian kalian jadi titik yang dilihat oleh masyarakat. Koreksi, bukan. Karena apa? Karena kalian bercanda. Bukan titiknya, tapi pusat, menjadi pusat. Jangan sampai perhatian. Saya juga bingung gitu. Jangan sampai ada tetangga kalian, kemudian kalian bercanda, melihat kalian bercanda saja, terus tetangga kalian datang, "Assalamualaikum Pak." "Ya, ada apa Bu? Ada apa Mas, Bu?" "Ini saya hanya menyampaikan anak-anak Ibu bukan tarawih." "Loh, tadi pamitnya ke saya tarawih kok." "Bukan Bu, anak-anak Ibu tarawih tapi bercanda Bu." "Oh, itu gitu. Iya. Baru gitu lah. Selanjutnya kita, pokoknya intinya kalau ingin tarawih sungguh-sungguh, jangan ada bercanda, karena ini adalah malam Ramadan syahdu. Apalagi teman-teman, Ramadan tahun ini berbeda. Ramadan jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang jamaahnya lebih ramai gitu loh.
Jadi mungkin ada jamaah yang ingin menikmati momentum pada saat di jarak-jaraki ini gitu loh. Ada juga yang melapor anak-anak tidak menjaga jarak. Ada juga yang tidak menggunakan masker gitu loh. Padahal masker itu penting gitu loh bagi sebagian orang gitu loh. Mungkin sebagian orang dari kita mengabaikan, tapi sebagian dari kita itu menganggap masker ini sebuah keseharian, sebuah daily, sebuah aktivitas yang nggak perlu kita lupain gitu loh. Ya aneh saja gitu loh kalau misalkan ada orang yang mungkin di luar dari komplek yang misalkan tidak menggunakan masker. Harusnya mereka tahu aturan dari pemerintah, aturan dari negara untuk selalu menggunakan masker. Oke, intinya adalah mungkin teman-teman belum ada yang paham. Kalau belum ada yang paham is oke. Tapi kalau teman-teman paham, teman-teman akan malu sendiri gitu loh. Pokoknya itu poinnya yang bisa kita ambil di kesempatan tarawih adalah dimana kita harus bertahan untuk duduk diam mendengarkan khutbah tanpa mengganggu orang lain. Gitu loh. Kalau teman kalian ada yang mengajak ngobrol, ya biarin amat, bodoh amat, anggaplah itu merupakan gangguan puasa kalian, syaiton yang ada pada saat sholat tarawih. Ini kita masuk kesimpulan. Sebelum kita masuk ke yang dua ini, kesimpulannya adalah teman-teman berusaha untuk mengendalikan diri ketika ibadah sholat tarawih. Jangan sampai puasa teman-teman itu sia-sia karena teman-teman pada saat malam tarawih tersebut teman-teman ada yang bakar petasan, ada yang perang sarung, ada yang bercanda. Jangan sampai, karena itu bisa membatalkan pahala kalian, bisa menghilangkan masing-masing atau satu persatu pahala kalian gitu loh. Karena momentum seperti ini, apalagi pada saat COVID-19 ini sangat dimanfaatkan dengan baik. Apalagi kita sudah 1 tahun hidup berdampingan dengan COVID-19. Oke teman-teman, udah jelas ya. Pokoknya setiap kalau kalian mendengar ataupun melihat, bisa kalian lapor ke panitia yang bertugas di sana. Jangan tinggal diam. Jangan misalkan kalau kalian tinggal diam ataupun kalian nanti ngobrol akhirnya diadu, lebih baik diadu ke orang tuanya supaya jelas gitu loh perbuatan anaknya ini seperti apa gitu loh, daripada teman-teman harus takut diaduin ke orang tuanya hanya karena diancam-ancam, hanya karena jajan, hanya karena temenan gitu loh. Biarin aja. Kemudian kita akan masuk ke tema kedua setelah yang lewat ini.